labu parang, ada kabocha, bebas mau pakai yang mana mungkin. Tapi kalau misalkan di dekat rumah adanya labu parang, it's okay. Ini aku udah siapin kira-kira 250 gram. Terus labu ini sebenarnya bagusnya apa sih gitu ya? Labu ini sebenarnya bagus soalnya dia itu mengandung beta karoten. Terus buat ibu-ibu yang lagi mau jaga berat badan kayak aku, ini juga bagus karena dia itu sumber karbohidrat yang cukup, tapi dia gulanya tuh rendah. Jadi beda ya kalau sama misalkan nasi gitu ya. Kalau misalkan nasi itu kan, apalagi misalkan mungkin nasi putih itu gulanya cukup tinggi. Nah ini gulanya cukup rendah ya. Dan tentu saja dia adalah sumber antioksidan yang bagus banget. Terus juga rasanya manis. Jadi kalau buat baby gitu mungkin akan lebih sedap. Kedua, ini aku udah punya daging ayam. Aku pilih file. Nah, aku pilihnya file paha. Soalnya kalau misalkan file paha tuh dia kayak lebih lebih gurih gitu kan, lebih kayak keluar lemaknya, karena kita juga butuh lemak yang baik buat bayi kita ya kan. Terus berikutnya aku punya ini nih, bawang bombay. Tapi sebenarnya kan katanya di mana-mana sekarang bawang bombay kan lagi sulit. Jadi bisa diganti pakai bawang merah, sama aja. Nih kira-kira tadi berapa ya? 30 graman lah ya. Nah, terus aku juga tambahkan ada bayam karena yang namanya zat besi itu kan penting banget ya. Zat besi itu penting banget buat bayi kita, apalagi kalau misalkan di usia 4 bulan tuh udah mulai banyak tuh dokter anak yang meresepkan suplemen zat besi. Nah, selain dari suplementasi zat besi, yuk kita coba dong kasih source zat besi itu dari hal-hal yang memang alami. Nah, contohnya zat besi itu apa? Dari semua sayuran hijau. Nih, aku udah cantumin, siapin bayam. Labu tinggi serat apakah juga? Iya, iya. Jadi memang betul. Mungkin ada beberapa yang mikir labu kan tinggi serat, terus gimana dong buat adik bayi? Ya makanya kita mesti mengcombine bahan-bahan itu dengan bahan-bahan yang lain. Misalkan kita mau kasih makanan yang tinggi serat nih, jangan lupa lemak baiknya juga dikasihin. Seperti ini aku udah siapkan santan. Jadi aku udah ngeliat kayaknya banyak banget nih, mulai banyak baby yang mungkin nggak bisa konsumsi dairy. Jadi banyak resep-resep yang pakai butter. Nah, kali ini aku mau kasih alternatif. Ini aku pakai santan. Terus aku juga pakai ini adalah vegan butter. Sekarang udah banyak sih vegan butter kalau bu ibu mau cari. Wanginya nggak kalah. Terus aku juga tambahin rempah-rempah karena buat aku penting banget buat aroma dan rasa. Ini aku bawa ada pala sama ada kunyit karena hari ini kan temanya tentang immune booster. Nah, rempah rimpang itu tuh penting banget. Kalau salah satu kesukaan aku adalah kunyit karena kunyit itu adalah antioksidan alami buat tubuh kita. Aku sambil baca ya, ini mohon maaf -6 jadi agak jauh. Santannya boleh merek apa aja ya? Iya. Terus, nggak bisa scroll. Menu MPASI. Nah, MPASI kali ini aku mau bikin sup yang kayak cream soup gitu. Jadi bisa dari bayi usia dari 6 bulan juga udah bisa, asal tidak ada alergi bahan-bahannya ya. Nah, terus udah gitu aku juga sediakan garam. Kalau garam aku saraninnya adalah garam bukan garam meja tapi garam laut, atau mungkin boleh juga kalau ditambahkan garam bayi, karena kalau garam meja itu mungkin udah di bleaching gitu ya, jadi putihnya tuh bukan putih alami gitu. Oke, kalau pakai pala itu ada efek pedes-pedes nggak sih buat bayi? Iya, kalau banyak banget. Jadi kita kayak sebelum kita kasih ke baby, usahakan kita udah selalu cicipin gitu. Terus sekarang aku mau ambil sesuatu yang ketinggalan, bentar ya.
Jadi kalau si onyu yang aku pakai ini tuh dia perangkatnya tuh lumayan banyak nih, detail banget. Terus tadi aku lupa taruh deket sini. Ya, ini ada beberapa perintilannya juga. Mulai dari capitan, terus kayak apa buat ngangkatnya biar nggak panas. Macem-macem deh, benar-benar lengkap. Oke. Sekarang kita mau potong-potong dulu labunya. Ini spesifikasi khusus untuk bayi berapa bulan ya, soalnya kok pakai garam. Nggak apa-apa kalau misalkan gini, kalau misalkan pakai garam gula itu kan adalah pilihan. Maksudnya kalau misalkan WHO sendiri memperbolehkan not too salty, tapi nggak apa-apa pakai garam. Tapi kalau misalkan bu ibu pengennya aku belum kasih garam nih ke baby aku, nggak apa-apa banget karena kita udah bisa dapetin gurihnya dari daging ayam dan juga manisnya dari labu, jadi nggak masalah. Jangan salah fokus, oke? Terus ya, garam tergantung keyakinan masing-masing, betul. Oke. Sekarang kita mau potong-potong dulu labu. Nih. Jadi dulu ya kalau misalkan bikin sup, dulu ya. Kalau bikin sup di rumahku tuh suka banget di roasted gitu loh. Tapi kalau di roasted kan ya nggak semua orang mungkin ada oven. Nah ternyata setelah aku punya baby food processor, terutama yang onyu ini, dia kayak enak banget. Semuanya udah bisa pakai dia aja. Nih, jadi aku potongnya kecil-kecil supaya matangnya juga cepat. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Tutup komen sih kayaknya. Buka dulu. Jadi dalamnya tuh dia ada kayak apa sih? Ada kukusan gitu, dan sebenarnya dia tuh bisa bertumpuk gitu. Cuman karena hari ini mau dibikin sup, jadi ya langsung aja. Begitu aku panggil adik aku untuk bacain komen ya, soalnya aku kayaknya agak nggak kelihatan. Daru, tolongin dong. Iya benar, onyu jadi bikin simple masak MPASI, yes. Parah banget sih, soalnya aku sampai bisa bikin Nutella gitu loh. Semua orang nanya chopperku apa ya, chopperku ini. Gitu. Sambil komen-komen ya, sambil dibacain sama adikku. Pakai air lagi ya masak di onyu. Iya, nanti aku jelasin ya. Ini udah aku potong-potong. Panjang banget. Apa? Yang panjang banget. Nggak apa-apa, dibacain aja. Kalau aku dulu awal MPASI aku single menu dulu selama seminggu sampai 2 minggu mau. Di list makanan apa aja yang masuk dengan reaksi hari itu gimana. Thank you yang udah sharing. Ini boy, ada alergi. Apa, bacain dong. Seandainya ada alergi, jadi bisa kelihatan mbak. Ya betul. Jadi kalau ada alergi bisa kelihatan. Ya, ini udah aku udah potong-potong. Terus aku mau masukin ke sini ke kukusannya. Oh ya, si onyu yang ini tuh kayak super digital gitu loh. Nanti lihat deh, kayak udah canggih banget. Iya, simpel banget ya pakai onyu tuh. Iya. Tuh, warnanya cantik banget ya, kuning gitu. Oke, ini kayaknya rada kebanyakan, guys. Bayi tips buat makanan keluarga untuk imun booster yang juga bisa untuk MPASI baby supaya hemat budget. Ini bentar ya. Ini lagi dibuat nih, ini banget nih. Nah, terus sekarang daging ayam. Itu kan enak kan ada capitannya. Ini aku pakai daging ayam paha supaya lebih lebih gurih gitu. Nah, jadi nanti ini kita kukus bersamaan kan. Nah, nanti
bakalan ada air kukusannya yang dia tuh ketampung di bawah sini. Nih, itu yang wangi banget sih. Oh iya nih, yang dari Mama Zari belum. Kenapa? Kalau Himalayan salt atau sea salt kan nggak mengandung iodium seperti Itu boleh didiskusikan dengan dokter anaknya masing-masing ya. Apakah nanti akan berpengaruh untuk si bayi? Itu boleh didiskusikan dengan dokter anaknya masing-masing. Apakah zat-zat yang penting untuk bayi dan apakah zat-zat yang menjadi prioritas kita untuk diberikan ke bayi? Apakah garam? Jadi aku kembalikan lagi ke pilihan kalian. Oke, nanti dulu naruh jangan dibacain dulu kalau aku belum bilang dibacain. Oke, terus ini udah aku masukin. Ya. Sorry banget ada suara nyala masuk ya. Bombay! Menu MPASI yang cocok untuk baby yang overweight. Gimana ya? Mungkin kalau baby yang overweight, aku saraninnya untuk diajak diajak aktivitas fisik bergerak. Dikenalkan sama aktivitas fisik mungkin kayak disesuaikan dengan capaian tumbuh kembang si baby dan juga disesuaikan dengan kesukaannya dia apa. Misalkan mungkin masih baru 6 bulan. Oke nih, lagi belajar merangkak. Nah, kita support nih dia yang lagi belajar merangkak itu. Dan tentu dengan pemenuhan nutrisi yang baik. Kalau aku menurutku lebih ke membatasi hal-hal yang kurang penting untuk dimasukkan ke tubuh bayi, kayak misalkan gula atau tepung gitu. Coba kebaca, scroll ke bawah. Boleh buat 2 kali makan, nggak boleh sih sebenarnya. Kalau mau di freeze juga nggak apa-apa. Bagusnya untuk pertama kali MPASI teman-teman mana? ayo konsul MPASI-nya ke dokter ya. Nah, ini udah nih aku masukin bombay, lalu aku kasih sedikit pala. Sedikit aja tuh, sebentar sedikit biar wangi. Dan aku kasih si vegan butter ini udah kesukaan aku banget. Tapi ini optional ya. Ini juga bisa jadi lemak baik buat baby dan benar-benar masakan tuh wangi banget. Sebenarnya aku bukan yang nggak bolehin banget dairy, enggak sih. Cuman memang sekarang itu aku lihat banyak sekali anak-anak yang dia nggak bisa cerna dairy. Memang mungkin agak berat untuk pencernaan. Jadi intinya kita kasih yang lebih nyaman buat pencernaan. Oke, kunyit. Nah, kunyit ini hati-hati karena dia nggak boleh kebanyakan juga. Ini kunyitnya udah aku kayak bakar sedikit biar aromanya keluar. Sedikit aja. Pisauku. Ada tisu nggak sih? Oh, ya, pisauku. Bentar ya, Mamut. Tolongin dong. Cuciin pisau. Panik banget deh. Sebenarnya Terus ke atas dulu, scroll ke atas. Terus tuh mau sampai bawah. Terus. Nah, udah gitu sekarang ini udah masuk semua. Boleh dikasih garam sedikit, nanti deh garamnya. Terus aku juga mau kasih sedikit bayam, sedikit aja sih. Nah, karena udah penuh banget jadi mungkin aku kayak alhamdulillah bilang. Aku mungkin yang bagian daun-daunnya aja kayak gini. Nanti kalau bayam sih dia nggak perlu selama labu sih sebenarnya. Oke. Lalu sekarang kita mau nyalain si kesayangan aku ini. Jadi bagian tangki airnya, dan pastikan si tangki air ini dia ada airnya. Soalnya kadang-kadang suka kelupaan dan gak akan nyala kalau misalkan tangki airnya tuh
nggak ada isinya. Halo. Kalau campur-campuran rempah kunyit jahe gitu boleh nggak sih Mbak? Gitu tergantung buat masakan apa, dan menurut aku sih mungkin nggak usah terlalu, kalau mungkin baby yang mungkin baru belajar makan tuh nggak perlu terlalu banyak gitu. Mbak, aku tim tradisional banget nih. Oke, masih belum tahu cara pakainya nih, aku kasih tau ya. Jadi kita udah siapin air, terus ini kan ada tangki airnya ya, nggak kelihatan. Ini bagian sini ada tangki airnya. Boleh majuin nggak dulu? Lo makin aja. Salah, ke sini. Nah, nih aku masukin tangki airnya. Air. Dah, aku tutup. Ini ada tutupnya juga. Terus tutupnya tadi mana ya? Salah. Ini. Habis itu kita nyalain dulu. Tadi bisa udah nyala juga ya sebenarnya. Maaf. Nah, ini kita tutup dulu ya. Tutup dulu. Nah, ini tuh, pastikan udah benar-benar tertutup kayak gini. Lalu baru kita, nah dia tuh ada kayak pengaitnya, lihat ya. Lihatin sini dulu. Tuh, ada kayak pengaitnya, lihat. Pengaitnya ini harus terkait banget sama si alatnya. Benar-benar pas. Jadi kalau misalkan dia nggak benar pas, dia nggak akan nyala. Terus kita sekarang nyalain. Nih ya, tuh. Nyalain pencetnya ini. Boleh kesini nggak? Sini. Bip, ya kan? Ini aku saking apa loh. Ini steam. Terus kemarin aku udah nyobain resep ini. Sebenarnya cuma butuh kayak semacam 15 menit. Semacam semacam 15 menit. Udah deh. Apa sih? Buat ngeblendnya nanti. Sambil baca ya. Onyu harus masuk dalam list persiapan MPASI. Yes. Iya, karena aku tuh sejujurnya aku udah nyobain beberapa baby food processor, memang yang paling tahan banting itu emang dia. Onyu food appetite-nya memudahkan moms memasak, jadi lebih efisien, betul. Jadi sebenarnya bukan cuma masak MPASI aja sih, buat masak segalanya. Bahkan kalau aku sekarang ya, kayak aku pengen angetin somai gitu, daripada aku kayak ngambil kukusan yang segede-gede gambreng, udah aku pakai ini aja, udah tinggal dicet stik udah selesai. Untuk food processor Onyu lebih ke kukus ya. Apakah ada fungsi lain juga untuk MPASI? Iya, bisa banget. Dia bisa buat macam-macam, buat ngukus, buat ngeblend juga. Dan sebenarnya ngeblendnya itu bisa disesuaikan banget dengan kemauan. Kalau misalkan yang kukus dia ada menit-menitannya kan, jadi 20 menit gitu kan. Kalau yang ngeblendnya dia ada kayak 5 kali puter gitu. Tergantung kita mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Onyu berapa wattnya? Jujur lupa, tapi nggak pernah bikin akun jelek sih. Bedanya Onyu yang Michelin dan Petite itu apa ya? Fiturnya sama. Oke, aku mau jelasin. Aku juga ada sih yang Petite. Kalau Michelin itu segede gini. Segede gini. Terus dia kayak lebih digital gitu loh. Nah, kalau yang Petite itu dia lebih kecil. Segini doang. Untuk dibawa traveling tuh oke. Cuman dia lebih manual aja. Kayak ngeblendnya kita masih cetik, harus dipencet. Kalau ini kan semua digital.
tapi dia lebih bulky gitu. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kamu ya. Praktis ya, onyonya kecil, gampang ya, betul. Kalau kayak masak sop butuh berapa menit? Aku pernah sih nge-share aku bikin sop itu. Jadi aku bikin kayak bola-bola bakso, dikukus, terus ada kan airnya, kaldunya, udah cemplungin lagi gitu ke situ. Maksudnya aku ngekukus di bola-bola bakso, potongan wortel kan, ntar jadi ada kaldunya kan, masukin lagi. Jadi kayak sekitar 15 menit, tapi 15 menit itu kayak sambil ditinggal gitu loh. Jadi oke banget. Kak, untuk simpan makanan pasti lebih baik sudah diolah lalu di freeze atau di blender aja? Maksudnya untuk bahan makanan ya, bahan makanan pasti kan. Bentar, aku harus kasih lihat kalian sesuatu hal yang aku juga pakai sampai sekarang. Itu tempat simpan makanannya Onyo yang aku tuh cinta banget. Bentar ya. Tada! Tuh. Ini tuh adalah salah satu hadiah hari ini loh. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan untuk MPASI, aku juga kebetulan udah pernah bikin videonya. Aku saranin untuk kalau misalkan mungkin baru beli daging atau apa, itu disimpan per porsi di tempat-tempat kecil-kecil gitu. Mungkin bisa pakai ini juga nih. Tuh. Terus di freeze. Jadi kalau misalkan mau keluarin ya tinggal ya udah keluarin aja gitu. Tuh. Bisa masuk microwave kontainernya ya. Kayak itu labu sama sayurannya dikukus jadi satu ya, itu nggak apa-apa. Maksudnya vitaminnya nggak hilang karena terlalu lama dikukus. Iya tadi aku bilang. Jadi kan ini kan aku 15 menit ya. Nanti yang si bayamnya itu aku cuma 5 menit aja, tapi yang lainnya tuh 15 menit gitu. By the way, kalau soal nutrisi yang hilang ketika kita memasak atau memanaskan sesuatu ya, ini juga bukan cuma buat bikin masak yang dimasak aja, tapi kayak buat smoothies, ini bisa buat smoothies juga loh. Makan apapun tuh pasti lama-lama tereduksi ya, cuman ya semakin lama ya semakin tereduksi. Jadi kita masih tahu nih, kita mau masak daun-daunan apa lebih ke labu-labuan, umbi-umbian, ya beda-beda. Paling lama waktu di Onyo berapa menit mbak? Tadi udah kelihatan 20 menit ya, berarti diangkat dulu bayamnya. Untuk Onyo Michelin, apakah bisa untuk memanaskan MPASI yang baru keluar dari kulkas? Nah, kan dia ada fungsi kukusnya ya sebenarnya. Jadi menurutku bisa aja. Mbak, bahan makan apa yang paling cocok jadi immune booster buat baby toddler dikonsumsi sehari-hari dan bisa diproses pakai Onyo? Menurut aku adalah segala sayuran hijau, karena banyak ya anak kecil yang kayaknya sayur itu nggak jadi prioritas menu makanannya. Segala yang berbasis nabati, tumbuh-tumbuhan. Padahal sebenarnya imun itu dihasilkannya, kekuatannya itu adalah dari si bakteri-bakteri baik yang ada di flora usus kita. Dan itu makanannya adalah dari segala macam nabati, termasuk sayur-sayuran hijau. Jadi jangan lupa selalu selipkanlah si sayur-sayuran hijau. Kalau bisa kacang-kacangan juga dalam menu makan anak-anak. Oke. Baik, tips makan gizi seimbang di masa pandemi ini untuk bayi yang sedang GTM untuk tetap mau makan. GTM adalah permasalahan seluruh bangsa yang ngasih, ya benar banget. Kalau menurut aku sekarang itu di saat kita lagi pandemi seperti ini, kita mesti lebih melirik bahan-bahan lokal. Jadi jangan melulu berkiblatnya ke impor. Kita lihat bahan-bahan lokal kita yang banyak sekali punya nutrisi. Contohnya ya, ketika kita milih buah-buahan buat bayi kita, ya kita pilih buah-buahan lokal daripada buah-buahan impor. Selain lebih terjangkau, dia juga tidak mengalami proses pengiriman yang jauh dari negara sana ke negara sini. Oke, itu lebih segar juga. By the way,
Udah 8 menit. Aku mau ngambil si bayamku dulu. Ini bayamnya udah agak-agak layu, tapi belum layu banget sih. Oke, aku akan lanjutkan sepertinya. Mungkin karena dia penuh banget kali ya hari ini, jadi bayamnya belum kelihatan bener-bener layu. Aku akan lanjut. Jadi ini sisi dulu ya. Soalnya dong yang diri gitu. Lanjut. Kepencet. Maafin, kepencet. Tadi udah tinggal 10 menit ya. 8 menit. Lanjut. Kita ngobrol lagi ya, lanjut ya. Mbak Ayu, langkah preventif apa yang udah dilakukan di keluarga? Aku nggak bisa kebaca untuk di musim virus ini. Nah, kalau di rumah aku kebetulan yang pertama adalah kita lebih menggiatkan lagi pola makan nabati. Jadi kalau mungkin dulu kayak ya udah yang penting ada sayur gitu. Kalau sekarang tuh wajib sayur, buah, kacang-kacangan itu wajib buat di rumah. Terus yang kedua, aku jadi polisi gula karena batasin semua makanan yang bisa menyebabkan inflamasi dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan tubuh kita terjadi inflamasi, lebih gampang tuh virus-virus itu gitu untuk hadir gitu kan. Nah, itu adalah dari salah satunya adalah gula, dan gak penting juga kan sebenarnya ada gula. Itu sih yang aku terapin dari rumah. Terus yang terakhir adalah rajin olahraga. Termasuk juga buat anak-anak. Jadi menurut aku ada baiknya anak-anak dari kecil kita biasakan untuk bermain, aktivitas fisik gitu ya, supaya dia metabolismenya itu makin baik dan makin lancar. Oke, anakku 11 bulan dan kalau makan males kunyah. Aku pernah kayak gitu kok, sukanya langsung telan. Ada menu MPASI yang sekalian ngajarin nih. Oke, kalau itu aku pernah sih, tapi kalau aku dulu tuh bukan langsung telan, tapi justru kayak ngelepeh gitu. Nah, waktu itu ada beberapa, aku udah pernah tulis juga, ada beberapa tips and triknya. Salah satunya adalah dengan mungkin bisa baca tentang oromotor, ada pijatnya juga sebelum anak itu mulai makan ya. Terus yang kedua adalah memberikan makanan-makanan dengan stimulus. Terus aku tuh sampai beli peluit gitu, karena peluit itu adalah salah satu mainan yang menguatkan oromotor anak gitu. Aduh, tips mengatasi GTM yang pertama, ibunya harus santai dulu. Ibunya nggak boleh galau dulu. Terus yang kedua harus dicari penyebabnya, karena kalau anak GTM itu pasti ada penyebabnya. Mungkin kita nggak tahu aja apakah lagi tumbuh gigi, apakah dia bosan, apakah lagi nggak enak badan. Apa ya, banyak banget. Tapi dia tuh suka banget ini sih, kayak bakso gitu, dia suka sih. Karena ini kan dia ada choppernya gitu kan, jadi bikin bakso, terus langsung dia dikukus, beres. Tolong praktekin cara cuci tabungnya juga. Mau lihat gak banget tidak? Agak susah sih sebenarnya. Aku maksudnya agak susah kalau aku praktekin di sini, karena ini gak ada sink di sini. Tapi kalau aku biasanya ya udah aku kayak kocok-kocok gitu, terus udah deh dibuang. Dan pastikan kering. Mbak, kalau di onyo perlu disaring lagi nggak atau udah halus? Nah, tadi yang aku bilang, nanti juga teman-teman bisa lihat kalau misalkan dia tuh dia kan ada 5 kali ngeblend gitu kan, jadi itu bisa menyesuaikan dengan tingkat kehalusan yang kita mau. Dan juga bisa dari si si airnya kita tentukan. Tapi sebenarnya kalau mau disaring lagi it's okay. Menu praktis untuk working mom. Oke, kalau working mom kata aku mesti punya stok di rumah, jadi nggak semuanya dibikin dari scratch.
Jadi contohnya bikin kayak food prep gitu di kulkas, misalkan bawang udah dipotong-potong, labu udah dipotong-potong, dan food prep itu dilakukan mungkin setiap 2 minggu. Aku kasih lihat ya contohnya ya. Banget. Kalau ambilin itu dong, bayam yang buat smoothies. Nih, Mbak Mut akan mengambilkan contoh food prep aku di rumah. Jadi kalau aku kan lagi bulan puasa gini, sahur sama berbukanya pasti harus minum smoothies. Ribet dong kalau misalkan tiap kali mau minum smoothies harus di dari awal lagi gitu. Nah ini aku udah bikin kayak contohnya gini. Menurut aku food prep itu penting banget buat semua working mom. Nggak working mom doang sih, semua mom, karena every mom pasti reward momnya nggak sih. Nah ini jadi aku pakai kontainer kayak gini, dalamnya udah aku isiin si bayamnya, udah dipotong-potong, udah dicuci juga. Terus udah gitu atasnya bisa dikasih tisu atau lap, jadi supaya dia terkering. Jadi nanti kalau misalkan aku mau bikin smoothies, aku tinggal ambil aja cemplung-cemplung gitu. Ini berlaku juga sama kalau misalkan kayak daging-daging ayam yang udah dipotong-potong gitu ya, udah aku porsian sebelum dimasukin freezer. By the way, ini udah kelihatan ya ada uap-uap panasnya. Mbak, apakah bumbu bahan pekat warna seperti kunyit itu mudah dibersihkan dari wadah onyo atau akan membekas? So far aku nggak bekas sih sebenarnya, karena aku benar-benar langsung cuci gitu. Itu bayamnya cuci dulu ya. Jadi karena ya kalau sahur kan ya pemirsa, males kan pemirsa, jadi udah biar langsung aja. Mam sayang, untuk labu varietas butternut pumpkin, apakah bisa untuk anak-anak dengan diabetes tipe 2? Wow, ini pertanyaan detail banget, mungkin bisa dikonsultasikan sama dokter kali ya. Panas. Nih lihat nih, udah mulai ada uap-uapnya, jadi kayak aku mau melipir ke sini. Tiga menit lagi guys, 3 menit lagi. Pertanyaan, pengen nanya produknya juga nih, super excited. Menurut bayi, kenapa onyo ini worth to have and must have item? Iya, tadi aku udah sebutin sih sebenarnya. Menurut aku dia tuh sebenarnya bukan cuman buat MPASI doang, tapi kayak aku nih anaknya udah nggak MPASI, tetap akan terpakai karena untuk menyederhanakan hidup aja sih, kayak nggak usah beli food processor gitu kan, nggak usah bersihin kukusan, udah satu aja, simple. Terus kalau misalkan bersihinnya juga simple, dan yang paling penting sih menurut aku harganya juga sih, soalnya harganya tuh sangat reasonable. Kak, untuk imunitas baby pakai rempah-rempah bubuk bisa nggak? Bisa aja. Green smoothies buat nyala isinya apa aja? Nah, kalau kita mau kenalin smoothies, by the way ini juga bisa ya kalau ibu-ibu pengen bikin smoothies buat anak. Jadi kalau smoothies itu kan campuran sayur sama buah. Nah, buat anak-anak kita kenalinnya itu nanti mungkin 70% buah, 30% sayur. Nanti ketika anaknya udah nemu senengnya nih minum green smoothies gitu ya, kalau mau juga boleh dijadiin popsicle, jadiin es loli. Itu kita bisa kayak naikin si sayurnya, jadi misalkan 50% gitu. Dan yang paling penting bapak ibunya harus juga suka minum smoothies. Jadi jangan nyuruh anaknya minum smoothies tapi bapak ibunya nggak suka. Udah tolong gini dong, udah giniin. Yes, gitu kak. Apa lagi? Scroll lagi deh, kayak itu belum. Udah sampai bawah. Mbak Ai, untuk onyo bisa buat investasi jangka panjang nggak? Apakah bisa buat traveling gitu? Nah, kalau yang buat traveling tuh lebih yang ke petit, yang kecil, yang segini. Kalau ini kayak terlalu bulky sih kalau buat traveling. Tapi ini kayak dikasih tas juga, lucu banget. Oke. Kalau bikin bubur bisa nggak pakai onyo? Bisa. Mbak, tips siasati anak yang susah banget makan makanan yang berkuah dong.
susah makan makanan yang berkuah, sedangkan imun booster paling banyak di sayuran. Misal sayur digoreng. Oke. By the way udah kedengeran tadi ada pip gitu ya. Tulisannya udah 00 gitu. Nah, untuk siasati makanan yang berkuah, jadi dia nggak suka anak yang nggak suka makanan yang basah gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau anaknya udah 10 bulan itu udah mulai bisa kita kenalkan dengan yang namanya cerita. Jadi kalau dari pengalaman aku juga, kita bisa masukin segala macam pengetahuan dari kita bercerita sama anak. Kita mau kasih tahu dia sesuatu nih, tapi nggak pengen kan secara direct, secara nyuruh gitu kan. Ayo dong minum, makan yang berkuah karena gini gitu. Kita bisa bikin cerita misalkan tentang, wah dalam kuah ini ada aku si brokoli, ada aku si buncis. Apa fungsi kamu? Oh, fungsi aku untuk membantu bakteri baik dalam tubuh. Misalkan anaknya namanya Nyala mau nggak bakteri dalam tubuhnya jadi kuat supaya Nyala jadi sehat? Mau. Oke, sekarang kita coba yuk. Kita coba makan ya, kayak gitu. Ntar anak juga jadi merasa situasi makannya jadi lebih fun, dan dengan tokoh-tokoh ada si brokoli, si buncis, bakteri baik, itu bakal bikin dia tambah semangat buat makan. Gitu. Yang jelas kalau ada anak yang suka makan, kalau tips dari aku sih pelan-pelan kita kenalkan bahwa makan itu bukan untuk ibunya, tapi untuk mereka. Sekarang kita buka dulu ya, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Karena rame banget pertanyaannya nih. Nih, kelihatan ya. Betul. Terus ini dibuka, ini bukanya harus agak hati-hati karena panas. Ini serbet nggak? Iya. Ups, bisa di. Ya, wow. Coba dibuka. Maaf itu buka. Mungkin tadi aku agak kurang kenceng ya. Ya, nutupnya. Oke. Kelihatan ya, ini kayak gini. Nah, terus kan kalau ngambil kan ini panas banget. Makanya dia nanti balik deh kayaknya aku. Nah, taruh di sini. Nah, ini nih ibu-ibu adalah kaldunya. Wangi banget. Tuang dulu ke sini. Oke. Sekarang kita akan balikin lagi untuk ngeblend. Pakai capi tangan. Segala macamnya. Wanginya menggoda iman. Panas ding. Maaf ya, aku suhu kelasi. One, two, three. Masuk. Nah, udah masuk. Wangi banget ini, luar biasa. Terus sekarang kita mau masukin santan. Biar lebih creamy lagi. Terus juga buat tambahan lemak baik untuk baby. Terus aku juga mau tambahin sedikit garam. Nah, sekarang aku mau ngeliatin kalau mau ngeblender pakai onyo. Boleh tolong ini kan nggak ada, liatin. Kenapa? Tomat. Labu, peach.
Nih. Oke. Ini 5 kan? Coba kita nggak usah 5 deh. 2 deh, 2 ya. 1, 2, 3. Kelihatan ya, nih aku tadi ngeblend nggak pakai air sama sekali, teksturnya kayak gini. Wow, kelihatan ya. Sini dong dulu, itunya kameranya. Tuh mau kali ini buat kenyang. Terus kita kasih. Kita kasih kaldunya. Belum. Iya, MPASI-nya nggak pakai beras kali ini karena memang kan sebenarnya karbohidrat tuh bukan cuma nasi, ya kan? Macam-macam banget. Oke. Sekarang kita klik lagi nih. Salah. Kita klik 5 deh ya. Jadi dia 5 kali bakalan ngeblend. Oh ya, pisaunya juga bisa kita pilih. Mau ini single atau double? Aku double deh. Benar, ini dia juga doyan banget. Aku sambil ambil miringnya ya. Nah, sekarang teksturnya udah seperti yang aku mau, yaitu kayak cream soup, so creamy. Nih ya, aku tuangin. Ini aku juga pakai mangkoknya Onyu. Ini salah satu kesukaan aku juga, udah lama punyanya. Dia tuh ada suctionnya gitu, jadi kalau misalkan di kesini nih, nggak kelihatan. Kalau misalkan ditaruh di meja, dia nggak akan goyang-goyang gitu, nggak akan jatuh kalau misalkan bayinya nggak sengaja untuk nyenggol. Ya. Dan ini menunya bisa buat seluruh keluarga, jadi nggak cuma buat baby aja. Nah, kalau lagi bulan puasa kayak gini, menu-menu yang hangat, berkuah kayak gini tuh bagus banget, terutama kalau kita buat sahur ya, karena ketika sahur kita butuh banget banyak cairan untuk biar bisa kuat sampai maghrib nanti. Nah, sekarang aku mau kasih parsley di atasnya biar tambah cantik. Lihat deh, cantik banget. Kalau kalian bisa lihat, ini ada titik-titik. Sini lagi deh, bisa nggak ya? Tuh, ada titik-titik hijaunya dari bayam. Terus kita tinggal kasih parsley. Tada! Udah jadi masak-masak hari ini. Ya kira-kira cuman 15 menit bikinnya. Apalagi kalau misalkan tadi kan aku sama motong-motong ya. Apalagi kalau udah food prep sebelumnya pasti udah lebih cincai, gampang lagi. Terus kalau misalkan ini nanti mau disimpan, teman-teman bisa tunggu sampai adem. Terus nanti bisa dimasukin ke wadah ini dan ditaruh di freezer. Mungkin kalau misalkan ini sedikit tips, kalau ada babynya yang lagi tumbuh gigi, terus
Ini juga bisa dibekukan terus jadi kayak es loli gitu, gigit-gigit pasti babynya seneng banget gitu. Udah selesai masaknya buat hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Pertanyaannya banyak banget, maaf aku nggak bisa bacain satu. Nanti buat 3 orang yang beruntung bakal diumumin sama Parenting Hub. Oke. Terima kasih banyak ya udah hadir hari ini. Tetap jaga kesehatan buat ibunya, buat babynya, buat seluruh keluarga, dan jangan lupa tetap semangat untuk sajikan makanan-makanan yang sehat bernutrisi buat seluruh keluarga. Oke, baik. Aku Ai Trix tertidur undur diri dulu. Selamat sore dan selamat mempersiapkan buka puasa. Bye bye.